Halo, perkenalkan nama saya Tazkia Nelaki dari Manajemen 21F. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Menurut Horgen 2005, ABC atau Executive Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Sedangkan, menurut Charles de Horgen 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Prosedur penerapan ABC. Menurut Kurniati 2015, ABC diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda, yaitu ada prosedur pertama, yaitu 1. Mengidentifikasi aktivitas, 2. Dibebankan biaya ke aktivitas, 3. Aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa atau korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. 4. Biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama, dan 5. Terakhir ada tarif overhead gabungan. Lalu selanjutnya ada mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada vol biaya aktivitas. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah-langkah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Kedua ada membandingkan biaya ke pol biaya aktivitas. Ketiga ada menghitung tarif aktivitas. Perbandingan biaya produk ABC tradisional, yaitu produk ABC Based Costing ABC menurut Carlos de Horgen 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas, perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian ditetapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa dengan yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa diubah sesuai dengan menurut sudah terdapat beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem ABC, yaitu 1. Perusahaan dengan modal yang cukup atau perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. 2. Perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. 3. Perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Dan yang terakhir ada perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda produknya. Yang selanjutnya ada analisis tindakan ABC. Laporan analisis tindakan ABC atau RAI menurut Ray H. Gorison Orikonoren 2012, laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini ada manfaat perencanaan. Menurut Horab 2010, manfaat perencanaan menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba adalah 1. Memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan. 2. Laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. 3. Mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Di sini ada anggaran atau budget merupakan suatu rencana terperinci yang ditanyakan dalam bentuk nometer atau uang secara kuantitatif yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan untuk mencapai dua tujuan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning mencakup perumusan tujuan dan penyusunan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengendalian atau kontrol mencakup umpan balik untuk memastikan rencana yang dijalankan efektif. Lalu terdapat beberapa manfaat dari program penganggaran yang disadari oleh perusahaan, yaitu 1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi perencana manajemen kepada seluruh organisasi. 2. Anggaran
memaksa manajer untuk merencanakan masa depan tanpa penyusun anggaran, maka memikirkan akan tertentu manajemen yang menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai masalah darurat. Dan 3, proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat dipergunakan seefektif mungkin. Ada 4, proses penganggaran dapat mengungkapkan adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. 5, anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan mengidentifikasikan rencana dari berbagai bagian. Penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi cara menunjukkan tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.